Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jafar Hadi dengan NIM 23192. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu membangun jaringan switch dan router. Langsung saja, di sini ada topologi yaitu PCA, switch 1, router 1, dan PCB. Langsung saja kita buat. Pertama, PC, kemudian ada switch dan router. Dan ini untuk tabel pengawatannya. Pertama yaitu mengonfigurasi pada switch yang pertama untuk memberikan template dual IP V4 dan V6. Langsung ke switch. Double dulu terus copy. Kemudian nih, ketikkan SDM prefer. Sudah langsung di-M-kan dan di reload. Yes, dan enter lagi. Tunggu hingga prosesnya sampai selesai. Oke, udah selesai. Kemudian nih kebutuhan perangkatnya itu satu router, satu switch, dan dua PC. Untuk latihan pertama, setup topologi dan inisiasi perangkat. Sambungkan perangkat-perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi dan kabelkan jika diperlukan. Oke, kita akan mengambilkan menggunakan copper straight top ini dan kabel straight top. Untuk sambungan kabelnya ada di topologinya, yaitu PCA ke switch F06. Kemudian dari switch itu F05 ke router G001. Dan di routernya itu G000 ke PCB. Kemudian inisiasi perangkatnya. Kita ubah namanya. Langkah berikutnya itu nyalakan power on. Untuk defaultnya ini sudah on semua. Yang kedua inisiasi dan reload router yang tadi sudah diinisiasi. Latihan kedua yaitu mengonfigurasi perangkat dan memastikan koneksivitas. Langkah pertama yaitu berikan IP statik ke interface PC. Konfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway pada PC A dan PC B. Oke, kita langsung saja PC A, konfigurasi untuk IP-nya dan subnet masknya ini, dan untuk default gateway itu 192.168.1.1. Nah, untuk IPv6-nya itu ini /24. Untuk default gateway-nya ini yang FE80. Ya sudah di close, sekarang ke PCB.
IP-nya 192.168.0.3. Dan untuk default gateway-nya 192.168.0.1. IPv6-nya yang ini /64. Dan untuk default gateway-nya ini sudah kita close. Kemudian ping PCB dari jendela command prompt PCA. Oke, PCA kita command prompt ping. Kita akan melakukan ping ke PCB. PCB berarti IP-nya 2.0.3. Pingnya akan RTO dan RTO semua. Untuk pertanyaannya, mengapa ping tidak berhasil? Karena kita masih belum mengonfigurasi untuk PC, switch, dan routernya. Sehingga untuk PCA dan PCB itu masih belum terhubung satu sama lain. Lanjut untuk langkah kedua, yaitu konfigurasi router. Buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege ke router. Berarti kita akan menyambungkan konsol terlebih dahulu dari PCB ke router 1. Di terminal kita akan config. Yang kedua, berikan nama perangkat untuk router tersebut. Namanya host name F1. Matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemah perintah yang dimasukkan tidak benar sebagai nama host. Dengan cara kita ketikkan no IP domain up. Setelah itu berikan plus sebagai password terenkripsi private X enable secret class. Setelah itu berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login. Nah, yaitu caranya ketik line console log. Setelah itu passwordnya itu Cisco. Dan login kemudian exit. Setelah itu berikan Cisco sebagai password VTY dan aktifkan login. Line VTY 015. Passwordnya Cisco juga. Login kemudian exit. Lakukan enkripsi terhadap password plain text dengan cara service password enkripsi. Buatlah suatu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah dengan cara banner MOTD. Ya sudah,
Kemudian konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Interface G0. Kemudian kita masukkan IP address-nya, IP address dari G00. Nya 92.168.0.1. Titik 168.0.1, dan untuk subnet masknya juga ditulis 255. Maaf, ada yang salah. Sudah shutdown dan exit. Kemudian kita mengonfigurasi yang interface G001. Setelah di interface, kita akan memasukkan IP yang G001-nya, itu IP address itu 68.1 dengan subnet mask 255.255.0. Kita cek untuk G001, IP-nya 192.168.1.1. Dan enter. Ada yang salah, 192-nya kurang. Kemudian shutdown lagi dan exit. Nah, itu konfigurasikan suatu deskripsi interface untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Kita interface lagi. Mau deskripsinya yaitu hubung ke PCB. Setelah itu yang kedua itu interface G001. Deskripsinya terhubung ke PC, terhubung ke S1, ke switch 1. Kemudian exit. Setelah itu aktifkan routing IPv6, kemudian masukkan perintah IPv6 unicast routing R1, unicast routing. Ya sudah, simpan running configuration ini ke file startup configuration. Copy running config startup destination file name startup config. Ya, sudah selesai. Kemudian set jam pada router. Itu dengan cara clock set. Sekarang jamnya jam 17.03.
17, 3, dan tanggalnya 12 Oktober 2024. Ya, setelah itu ping PCB dari jendela command prompt pada PC A. Terus dari PC A, tapping lagi, ya ini sudah berhasil. Untuk pertanyaannya yaitu apakah ping berhasil? Ya, jelaskan karena kita sudah mengonfigurasi untuk switch dan routernya dan mengonfigurasi keseluruhan. Jadi untuk PCA dan PCB sekarang sudah terhubung. Lanjut untuk langkah ketiga, konfigurasikan switch. Dalam langkah ini, Anda akan mengonfigurasikan hostname, interface, VLAN 1, dan default gateway. Masuk ke konsol dari switch dan labelkan modus privilege ke switch. Berarti dari PCA ke switch. Nah, enablekan modus privilege. Kita enable, kemudian masuk ke modus configuration. Kemudian berikan nama perangkat ke switch tersebut. Host name switch 1. Kemudian matikan DNS lookup dengan cara no IP domain lookup. Sudah, kemudian konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch 1. Dan kemudian setelah itu apa, masukkan IP address-nya dari switch 1 dan masukkan juga untuk subnet masknya. Kemudian no shutdown, typo. Kemudian exit. Setelah itu konfigurasikan di default gateway untuk switch 1. IP default gateway 192.68.1. Kemudian exit. Simpan running configuration ini ke file startup configuration seperti tadi. Copy running config ke startup /config. Destination file name startup config, yes. Enter. Udah selesai. Kemudian selanjutnya pastikan konektivitas end to end dari PC A ping ke PC B, dari switch 1 ping ke PC B. Oke, kita akan periksa.
Yang pertama dari PC A ke ping PC B. Ya, semuanya berhasil. Kemudian dari switch 1 ping ke PC B. Kita coba ping PC B, ntar sukses. Semua ping berhasil. Latihan ketiga yaitu menampilkan informasi perangkat. Langkah pertama yaitu tampilkan tabel routing pada router. Gunakan perintah show IP route pada router R1. Kita coba show. Untuk pertanyaannya yaitu kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung. Untuk mengindikasikan jaringan yang terkoneksi secara langsung yaitu C dan L. Kemudian pertanyaan kedua, berapa banyak entry rute yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Yaitu terdapat dua, yang pertama dan yang kedua. Kemudian jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Untuk jenis interface-nya yaitu kode C gigabit Ethernet 0/0/0 dan gigabit gigabit Ethernet 0/0/1. Untuk yang kedua yaitu gunakan perintah show IPv6 route pada router R1 untuk menampilkan informasi rute IPv6. Show IPv6. Dua, tampilkan informasi interface pada router R1. Gunakan show IP interface G0/0/0/1 untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke, kita akan menggunakan show IP interface G0/0/1. Untuk pertanyaannya, yaitu apa status operasional dari interface G0/0/1? Yaitu ini, gigabit Ethernet 0/0/1 is up, line protocol is up, connected. Apa alamat media akses kontrol atau MAC dari interface G01? Interface-nya di sini tidak terbaca ya. Dan bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Internet address itu ini, internet address-nya 192.168.1.1. Berikutnya untuk informasi IPv6 masukkan perintah the show IPv6 interface. Show IPv6 fix. Kemudian langkah ketiga, tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch.
Ada beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memastikan konfigur suatu interface. Salah satunya yaitu show IP interface brief. Kita coba memasukkan perintah show IP interface brief. Brief ini untuk melihat informasi interface IPv6 masukkan perintah show up IPv6 interface brief. IPv6. Ini adalah informasi IPv6. Kemudian masukkan perintah show IP interface brief pada switch. Kita coba pada switch. Show IP interface brief. Ini adalah interface briefnya pada switch. Pertanyaannya, jika interface G0/0/1 diperlihatkan administratively down perintah konfigurasi interface, apa yang harus digunakan untuk menjadikan up? Jika down, kita harus memasukkan perintah yaitu no shutdown. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasikan interface G0/0/1 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2? Jika kita salah mengonfigurasi, itu PCA tidak bisa berkomunikasi atau terhubung dengan PC B karena IP tersebut itu sudah digunakan oleh switch sehingga PC tidak dapat menemukan gateway-nya. Kemudian ini tabel rangkuman untuk interface routernya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.